Bismillah, alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa doa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran. Selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya robbal alamin. Panjenengan rumahnya di mana, Kang? Wow, ini beliau dari Madura. Maduranya mana? Sampang Madura. Namanya Muhammad Effendi. Siap. Sanjenengan itu suka dengan ilmu hikmah? Suka. Yang membuat jenengan suka dengan ilmu hikmah itu apa? Yang membuat jenengan, jawab saja apa yang ada di dalam hati panjenengan. Apa yang membuat panjenengan itu suka dengan ilmu hikmah? Yang pertama untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, pengen bisa bermanfaat untuk sesama. Sudah itu aja. Terus untuk panjenengan supaya mendapatkan ridha Allah itu apa yang panjenengan lakukan? Tujuan panjenengan kan pengen belajar ilmu hikmah karena ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk mendapatkan ridha Allah itu apa yang jenengan lakukan? Selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Jadi yang pertama, ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita pun juga harus ridha dengan apa yang Allah berikan terhadap diri kita. Jadi belajar ilmu hikmah itu bukan supaya bisa terawangan, bukan supaya bisa raga sukma, bukan supaya kebal, bukan. Belajar ilmu hikmah itu pada intinya supaya diri kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mencari ilmu, yang paling penting yang pertama mendekat kepada yang punya ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua mendekat kepada yang dititipkan ilmu, yaitu guru kita. Dan tidak ada di dunia ini orang yang sakti, tidak. Orang yang sakti itu adalah orang yang sabar. Sabar karena Allah. Jadi orang yang sakti itu bukan orang yang nggak mempan dibaca. Orang yang sakti itu yang nggak ada yang mau orang mau bacok kasihan. Yo, wong cengenges ngono mau bacok nggak jadi, nggak tega. Itu yang sakti itu. Dan yang selebihnya itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba. Patek dari sini. Sini. Lehernya taruh di sini. Leher. Coba dipegang dulu ini. Dipegang dulu, dipegang. Nah, dipegang. Itu kanan kiri coba dipegang, tajam nggak? Atas bawah? Iya, tajam. Ya dipegang aja belum, iya tajam. Udah lihat. dipegang dulu. Dipegang dulu. Nah, sini. Sini bawahnya juga belum dipegang, bawah. Ini enggak. Bawah ini. Ini tajam. Atasnya, tengah. Enggak. Tengah. Tajam semua. Nah, itu kira-kira kalau buat ngiris orang gimana? Jangan, Pak. Jangan. Patah. Berat loh ini. Berat. Sini. Pak jenengan namanya Kang siapa? Muhammad Effendi. Tempat tinggalnya di Madura. Jadi sanad keilmuannya ini yang pertama saya dapatkan dari Isrohim mendapatkan dari Syekh Haji Mustajab Khalil Jember. Kiai Haji Mustajab Khalil Jember mendapatkan dari Kiai Ahmad Muhammad. Kiai Ahmad Muhammad mendapatkan dari Kiai Mukhni Sotik. Kiai Mukhni Sotik mendapatkan dari Mbah Kuwu Cirebon. Mbah Kuwu Cirebon mendapatkan dari Syekh Hasan Asy'ari. Ini diamalkan dengan istiqomah, nggih. Jadi ketika belajar ilmu hikmah itu tujuan utamanya supaya hatinya tenang, supaya tidak gampang marah, supaya nggak gampang kebutuhan, hatinya bisa tenang. Oke. Iya, monggo. Maju di sini. Pegang kapsulnya. Monggo sekarang berdiri. Nah, matanya terpejam, tangannya direntangkan, baca kuncinya, tarik nafas, baca kuncinya, dan sampean rasakan getarannya.
Baca kuncinya. Tarik nafas, baca kuncinya. Tarik nafas dari hidung, baca kuncinya. Tarik nafas dari hidung, baca kuncinya. Allah. Ya Allah, hamba memohon ridho dan maunahmu ya Allah dengan kekuatan gaib yang ada di dalam diriku. Hamba memohon ya Allah menarik energi alam. Ikuti gerakannya. Kang, maju serang, maju serang, maju serang. Dan nafas, baca la ilaha illallah. Tarik energi alam. Yes, sujud. Baca kuncinya di situ. Siapa itu? Masuk sini. Siapa itu? Ya, sini. Iya, itu. Kapan berdiri di atasnya. Tarik nafas, baca kuncinya. Lepas nafas pelan, tarik nafas lagi, baca kuncinya. Lepas nafas pelan, tarik nafas dari hidung, baca kuncinya. Lepas nafas pelan. Ya Allah, hamba memohon pertolonganmu dengan ridho dan maunahmu melalui kekuatan gaib yang ada di dalam diriku. Saya berniat untuk menarik bangsa jin dan memasukkan ke dalam tubuh orang ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Tarik nafas.
masih kurang kuat, berdiri lagi. Baca kuncinya, tarik nafas, jangan sampai bocor nafasnya, tahan di perut. Lepas nafas pelan, tarik nafas lagi, baca kuncinya, sudut, sudut, sudut. Buang nafas pelan, tarik nafas lagi, baca kuncinya, Allah, Allah. Buang nafas pelan. Ya Allah, hamba memohon pertolonganmu dengan ridho dan maunahmu melalui kekuatan gaib yang ada di dalam diriku. Hamba memohon ya Allah, menarik bangsa jin amar untuk saya masukkan ke dalam tubuh orang ini. Tarik nafas, bismillah, bismillah, bismillah. Ikuti rasanya. Masukkan kesadaran dairiyah ke dalam kesadaran batiniah. Jangan ragu. Masukkan sekuat-kuatnya ke dalam portal beliau. Assalamualaikum salam. Ini dari golongan amar. Jadi yang paling penting dimasukkan tepat di portal beliau, di portalnya. La haula wala quwwata illa billah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wala quwwata illa billah. Berdiri. Ini juga biasanya sering sekali dilakukan untuk menarik pengasihan atau mahabbah. Kalau hal ini dilakukan bagusnya di tanggal 17, 18 dan 19 di saat bulan purnama dilakukan. Duduk dulu. Nah, silakan. Tangannya diletakkan di depan, baca kuncinya, dibuka, baca kuncinya. Lepas nafas pelan, tarik nafas lagi, baca kuncinya, buang nafas pelan, tarik nafas, baca kuncinya, lepas nafas pelan. Ya Allah, hamba memohon ridho dan maunahmu ya Allah dengan kekuatan gaib yang menyatu dalam jiwa ragaku. Hamba berniat untuk menarik energi rembulan. Ikuti gerakannya. Kalau hal ini sering dilakukan, terus banyak lawan jenis yang suka, yang terpenting jangan sampai merusak pagar rahayu.
Jangan sampai merusak pagar rahayu. Cara pengetesannya, nanti kita sama-sama di sungai. Kalau barang yang kita lempar nanti bisa sandal, bisa kelapa. Kalau dilemparkan dia ndak kentir, ndak kanyut melawan arus, berarti ilmunya sudah masuk. Tapi kalau masih kentir, berarti perlu untuk dilakukan kembali. Kalau untuk yang ini lebih bagus dilakukan ketika tanggal 17, 18. Sekarang bapaknya silahkan tiduran di sini, tiduran aja. Nggih. Tiduran nggih. Nah, panjenengan berada di sananya. Nah, ini untuk praktek pengobatan ya. Untuk praktek pengobatan atau untuk mendoakan orang-orang yang meminta untuk didoakan. Ada orang yang sakit minta didoakan. Wah, saya belum bisa apa-apa nih, Bah, kayak gitu. Saya nggak berani. Panjenengan itu ketika sudah benar-benar belajar ilmu hikmah itu malah benar-benar merasa nggak bisa apa-apa. Kalau merasa bisa ini, bisa itu sampean belum belajar ilmu hikmah. Karena belajar ilmu hikmah itu malah untuk menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Kita ini tidak ada, kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Kita itu bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Jadi jangan ketika Kang, tolong beliau itu diobati, didoakan. Lalu Pak, saya belum bisa apa-apa. Kang, di rumah ada orang yang datang. Setelah sampai ngambil gemblengan di sini, ada orang yang datang minta didoakan. Waduh, saya nggak bisa apa-apa loh, saya nggak bisa apa-apa. Ya karena memang ketika kita ini merasa nggak bisa apa-apa, malah itu yang paling bagus. Bukannya wah saya itu bisa ini, saya bisa itu, saya bisa ngobatin ini, saya bisa begini, saya bisa begitu. Itu jadinya jindik, itu malah syirik. Makanya saya itu senang kalau ada orang yang mengatakan jangan percaya sama Gus Samsudin. Oh, kamu kalau percaya sama Gus Samsudin itu orang goblok. Itu saya anggap orang pintar. Dan demi Allah hati saya itu malah senang kalau ada orang yang bilang jangan percaya sama Samsudin. Saya malah senang, demi Allah. Saya malah senang. Saya malah senang. Karena memang itu ya benar gitu loh. Kalau orang percaya dengan kita ya syirik. Percaya dengan dokter, percaya sama obat, terus salah. Semuanya itu hanya sarana. Semuanya itu hanya sarana. Yang terpenting ketika kita mau mengobati seseorang, mendoakan seseorang itu ya yakin. Nah, bagaimana sekarang supaya kita yakin? Bagaimana supaya kita yakin? Kita harus merasakan. Supaya kita bisa merasakan bagaimana? Kita harus mengamalkan. Lalu apa yang diamalkan? Yang diamalkan adalah asma Allah. Oh, syirik kamu. Asma Allah untuk
begini untuk begitu. Syirik kamu. Asma-asma Allah kamu gunakan untuk pengobatan. Lah ini orang yang tidak tahu tapi sok tahu. Semua yang diciptakan Allah itu ada manfaat. Bahkan seperti tetumbuhan, suket-suketan, rumput-rumput, suket bahasa Jawa. Seperti rumput, dedaunan, itu semuanya ada manfaatnya loh. Ini suket ini apa nih namanya, suket kerokot. Ini juga bisa mengobati sakit jantung loh. Saya itu kemarin ada orang yang minta untuk saya obati. Ini demi Allah. Orang Jombang, ada videonya. Orang itu sakit sudah 4 tahun, sakit jantung. Beliau itu sakit jantung, muntah darah sudah 4 tahun, sampai dokter itu menyerah. Dokter itu sampai menyerah. Akhirnya beliau mengundang saya datang ke sana. Saya datang ke sana itu masih tiduran. Ada videonya di orang Jombang itu. Siapa namanya ya? Yang beliau datang ke sini terus ngucapin terima kasih kemarin tuh loh. Kakaknya dari Kang siapa yang datang ke sini itu yang rambutnya merah itu? Kang siapa? Itu yang Kang siapa yang bikin Yasin. Ah, Yasin.